Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin kami dari kelompok Kuda Karawang. Kali ini kami akan membuat program mengenai encapsulation. Sebelum saya mempresentasikan materi ini, izinkan nama saya Sarifudin, NPM 2023 4350601. Mohon izin Ibu, sebelum kita ke program ke pemrograman, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai encapsulation, merupakan salah satu dari konsep OOP pada bahasa pemrograman Java. Konsep ini memiliki mekanisme untuk membungkus sebuah data variabel. Nah, data tersebut tidak bisa diakses oleh kelas lain dengan menggunakan konsep encapsulation. Semua data harus kita set menjadi privat agar kelas lain tidak dapat mengaksesnya. Untuk kata kunci privat adalah sebuah modifier untuk membatasi hak akses pada variabel, kelas, dan metode. Jika data-data di set hak aksesnya menjadi privat, maka data tersebut hanya bisa digunakan oleh kelas itu sendiri dan tidak bisa digunakan oleh kelas luar. Nah, tujuannya untuk encapsulation adalah untuk menyembunyikan atau memproteksi suatu proses dari kemungkinan intervensi atau penyalahgunaan dari luar sistem dan sekaligus menyederhanakan sistem itu sendiri. Mohon izin Ibu, kami akan membuka aplikasi BlueJ. Yang pertama kita akan membuat contoh mengenai program encapsulation, yaitu kelasnya mahasiswa. Kita akan membuat new class, mahasiswa. Oke, mahasiswa klik 2 kali. Ini apa? Ini emang dari sini. Ini coba. Nama. Udah yang dari gua. Malah hilang nih tadi. Gimana sih? Nggak usah kali ya. Nah, kita di arah terakhir saya kali itu ditambah juga. Ini berbaca kalau ini. Itu ya. Jadi itu bisa dibagi sedikit gambar itu. Gimana sih ini? Dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Singgih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Singgih Sandi, NPM 2023 435 0056. Ingin melanjutkan presentasi dari saudara Syarifudin. Baik, akan saya lanjutkan. Ya, saya akan
coba jelaskan. Ini publik mahasiswa dan group string nama, string name double IPK, kemudian dis dot nama, sama dengan nama, dis dot name, dengan name, dis dot IPK, sama dengan IPK ini adalah termasuk dalam atribut dan konstruktor. Ini termasuk konstruktor, ini termasuk atribut. Jadi kita lanjut. Baik, saya akan coba jelaskan berikutnya. Yang ini public string get nama, kemudian public string get name, PK ini termasuk dalam jenis getter method. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratno, NPM 2023 43500 535. Melanjutkan program rekan saya. Public void name ini termasuk setter method. Setter method yang digunakan untuk mengubah nilai atribut. Program selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Febri. Di sini saya Febri Mustafa, NPM 2023 435 00658. Ini saya akan melanjutkan program dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan program. Di sini saya membuat metode void set IPK untuk mencetak nilai IPK. Ini saya menggunakan if jika lebih dari 0,0 dan IPK 4,0 maka IPK, dan jika tidak tersebut akan error. Jika tidak valid harus antara 0,0 sampai 4,0.
ini mendirikan enkapsulasi dan validasi data dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Apriati, NPM 2003-43500-581. Saya akan menuliskan program yang dibuat tadi oleh kelompok kita. Yang ini, baik, ini adalah metode tampilkan info yang digunakan untuk menampilkan nama, NIM, dan IPK sesuai dari inputan yang telah dilakukan sebelumnya. Baik, saya Muhammad Imran Jamal, NPM 2023 43500-649. Di sini saya akan menambahkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini saya masukkan metodenya ya, public static void main string guys. Oh, ini sorry, HP-nya. Oke, sini saya masukkan mahasiswa MHS1 new mahasiswa Andi. Nah, ini NIM nya kita masukin 1 sampai 8. Nah, ini apa namanya, IPK nya. Nah, di sini mahasiswa MHS1 sama dengan new mahasiswa beserta Andi, NIM, dan IPK-nya itu adalah objek dari kelas mahasiswa. Jadi hasil nyata dari kelas tempat data disimpan. Nah, ini datanya nih. Ini tuh datanya nanti yang akan tampil. Oke. Lanjut lagi ke MHS1, tampilkan info. Nah, tampilkan info ini adalah codingan untuk memanggil metode yang untuk menampilkan data objek. Nanti data objeknya kita masukkan. Nah, itu nanti dia menampilkan data yang disimpan di sini. Lanjut ke MHS1, kita masukkan lagi, MHS1 set IPK 4,1. Ini kita kasih keterangan akan gagal karena melebihi batas. Nah, ini keterangan sama 1 set IPK 3,9 valid. Oke. Nah, ini adalah pemanggilan setter untuk data update, untuk update data.
Ini kalau IPK-nya 4,1 berarti akan melebihi batas itu tidak valid. Nah, untuk 3,9 ke bawahnya itu valid ya. Baik, saya akan melanjutkan program main MAS 1 ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gizibria Sembada dengan NPM 202343500573. Sistem outprint OL tujuan untuk menampilkan teks berupa /n tujuan untuk memindahkan baris, dengan di sini saya akan isi teks setelah update. Lalu untuk memanggil kembali tampilan info untuk melihat perubahan setelah update IPK-nya dengan menggunakan MAS itu. Baik, kita save. Lalu untuk hasil outputnya kita compile. Nah, ini untuk hasil outputnya bisa kita lihat, dan ini setelah update hasil dari codingan saya tadi. Baik, demikian penerapan saya mengenai encapsulation dalam pemrograman berorientasi objek. Kita telah melihat bagaimana encapsulation bukan hanya sekedar menyembunyikan data, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan data, konsistensi program, dan kemudahan pemeliharaan kode dengan membungkus data dan metode dalam satu kesatuan objek. Baik, sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata dari kami, kelompok Kuda Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.